Siswa tiga kayu abu, berjiwa sehat dan berdiri luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat gaul, saya Fitri Sakina Adila bersama Umi Martina SAG di Cakap Gaul. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fitri Sakina. Kaifa haluk Umi? Alhamdulillah bikhair wa anti kaifa? Alhamdulillah bil khair. Aidan. Jadi sahabat gaul, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita mengenai permasalahan di bulan puasa. Jadi nih, kita sudah memasuki bulan puasa hari ke-7. Ya. Tepatnya 1444 Hijriah. Teman-teman Fitri ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu tentang apakah hukumnya jika tidak sengaja melihat hal zina saat berpuasa? Oh iya. Sebelumnya teman-teman Fitri kan pernah mendapatkan materi kali ya dari pembicaraan kita di Liko Gaul ya, setiap hari Senin dan juga ada kajian sore di masjid. Jadi insya Allah ini Umi sekedar mengulangi. Jadi kalau berwudu, wudu itu adalah kewajiban untuk melakukan ibadah sholat gitu ya. Nah di dalam bulan puasa ini tidak ada yang perlu dihilangkan di dalam berwudu karena Umi, itu bagaimana kalau berkumur-kumur, apakah bisa membatalkan puasa? Kalau berkumur itu dari rangkaian sunnah ya, sunnah wudu. Ada yang wajib. Kalau di dalam yang wajib apa aja nih? Yang wajib itu kita dapat saksikan di surat Al-Maidah ayat ke-5 itu ya. Jadi di situ kita dari mulai membasuh muka, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap kepala kita dan juga mengusap kaki, itu yang inti gitu ya. Tapi kalau yang sunnah-sunnah seperti berkumur itu memang boleh ditinggalkan, namun sebaiknya tetap dilaksanakan. Apalagi bulan puasa ini kalau kita berkumurnya tidak berlebihan, itu tidak akan membatalkan puasa. Nih ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana jika Fitri melihat teman Fitri yang melakukan zina atau pacaran nih? Sebaiknya Fitri melakukan apa nih? Dalam tanda kutip ya, zina itu kan ada yang zina hati, zina mata ya. Kalau memang Fitri gitu ya di dalam mungkin puasa masih melihat teman-teman Fitri yang melakukan zina mata gitu kan, bisa mungkin melihat secara langsung ataupun tontonan video, itu bisa mengingatkan ya, mengingatkan dengan cara mungkin bisa bergurau mengingatkannya ya, jangan langsung ibaratnya itu nggak boleh gitu, mungkin ajak bergurau, mengingatkan tentang bahwa kita kan sekarang lagi puasa. Kalau lebih baik kalau kita melihat hal-hal yang kayak gitu, kita alihkan kepada mungkin baca Al-Quran gitu kan, mungkin menyiapkan nanti buat takjilnya apa gitu, mau mungkin memberikan takjil kepada teman yang memang tidak mempunyai dana untuk membeli takjil gitu. Umi mau bertanya lagi nih seputar tentang zina. Iya. Kalau misalnya melihat lawan jenis secara tidak sengaja nih, itu termasuk hukum zina nggak nih? Iya, kadang kita kembali ke aturan puasa ya. Puasa itu kan sesuatu ya yang dimulai ya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, di situ kita diwajibkan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tapi kalau sesuatu itu dilakukan dengan tidak sengaja, itu tidak ada hukum. Tapi kalau kita mungkin tidak sengaja, mungkin sumpama gitu. Fitri tadi melihat teman lagi berduaan, Fitri nggak sengaja, itu tidak ada dosa bagi Fitri. Tapi begitu kedua Fitri ngelihat tidak menegur, berarti itu ada dosanya. Nah, sedangkan teman yang melakukan itu karena dia sengaja, artinya puasa itu batal. Ya, karena memang disengaja. Umi, jika Fitri melihat teman-teman Fitri lalu menegurnya, lalu mereka besoknya melakukan lagi, bagaimana Umi itu? Itu tidak ada kewajiban bagi Fitri, karena Rasulullah SAW juga diwajibkan untuk menyampaikan, bukan untuk merubah
ya. Jadi tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad itu untuk menyampaikan yang terbaik menurut Rasulullah sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan sebagai pelaksanaannya itu kembali kepada individu. Makanya Allah menyiapkan surga dan neraka. Gitu. Insya Allah gitu. Ini nih, kan sekarang zamannya milenial, generasi Z nih. Ya, betul sekali. Komunikasi melalui handphone Mi, yaitu WhatsApp atau Instagram, DM-DM-an. Itu Mi dengan lawan jenis apakah dosa juga Mi? Kalau sekedar untuk mengingatkan perilaku-perilaku baik, insya Allah itu malah lebih baik. Karena sarana dakwah itu mencakup berbagai hal. Baik itu sekedar pena, kalau kita tuliskan untuk yang baik-baik, itu ada nilainya di sisi Allah. Apalagi WhatsApp yang secara tersirat Allah menggambarkan bahwa nanti di akhirat pun kita akan melihat tuh layar tayangan besar dari mulai kita sebelum lahir gitu kan, nanti sampai kita melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita tuh nanti ditayangkan semuanya di alam akhirat. Begitu juga dengan sekarang WhatsApp. WhatsApp itu dari mulai kita mungkin ngetik SMS sampai kita bisa video call, itu semuanya bayangan dari apa yang akan ditampilkan Allah di padang mahsyar nanti gitu. Kalau jadi chatan dengan lawan jenis bagaimana Mi? Itu termasuk dosa atau tidak Mi? Kalau tidak menjurus kepada hal-hal yang dapat membatalkan puasa, itu tidak berdosa dan tidak membatalkan puasa. Jika dengan perasaan senang bagaimana? Kalau perasaan senang yang itu tidak menimbulkan hal-hal yang berkaitan dengan syahwat, itu tetap dia ukurkan sebagai bentuk dakwah gitu. Tapi kalau dia diukurkan bisa menimbulkan nafsu syahwat, itu tanda kutip lebih baik dihentikan. Insya Allah begitu. Oke, Mi, terima kasih. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, Mi. Iya, banyak ya ternyata pertanyaannya. Subhanallah. Bagaimana hukum jika seseorang tidur untuk meninggalkan kegiatan yang tidak bermanfaat atau untuk menahan diri nafsu yang dapat membatalkan puasa dengan cara tidur? Masya Allah ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW itu ada innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Seperti kita puasa. Puasa, tidur itu adalah mubah atau boleh. Tapi kalau dilakukan dengan sengaja dari pagi gitu ya, ntar dari pagi sebentar ya Fitri ya. Dari pagi sampai nanti sore tanpa ada ibadah lain, itu artinya batal puasanya. Tapi kalau dia menyelingi puasa itu dengan tidur, tujuannya untuk menghindarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu termasuk dibolehkan. Ya, tapi tidak berlebih tidurnya gitu. Apakah ada maksimal dan minimal dalam tidur dalam berpuasa, Umi? Tidak ada batasannya, namun ibadah-ibadah wajib tidak boleh ditinggalkan. Ya, boleh tidur, menghindarkan kegiatan-kegiatan tidak manfaat, tapi kebutuhan-kebutuhan wajib seperti sholat, kan ada di situ, ada zuhur, asar itu tetap. Ada ibadah yang lebih baik lagi seperti mungkin membantu orang tuanya gitu kan. Apalagi di dalam puasa itu biasanya kalau seorang ibu kan dari malam bergulir lagi ke malam, itu nonstop berkurang tidurnya. Kalau memang seumpamanya anak-anak remaja ataupun pelajar, begitu dia selesai dari aktivitas sekolah, pulang ke rumah, kemudian melakukan ibadah puasa, tidur mungkin sekedarnya ya, ala kadarnya, kemudian dia membantu orang tuanya beribadah yang wajib, itu malah akan menambah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah nih. Kembali lagi dengan pertanyaan yang ketiga ya, Umi. Iya, silakan. Apa hukum berpuasa tapi belum mandi wajib? Itu bagaimana? Hukumnya berpuasa, ya di sini mandi wajib banyak ya. Jadi mandi junub atau mandi wajib itu banyak sekali. Ada yang karena mimpi basah, ada karena haid, gitu kan? Ada karena kalau di dalam orang yang sudah berumah tangga itu ada namanya nipas, habis melahirkan, kemudian habis berhubungan badan, gitu kan?
itu namanya junub. Nah, kalau semuanya kita remaja ini paling berkaitannya dengan mimpi basah dan juga head gitu ya. Jadi kalau memang seumpamanya hal-hal itu dialami oleh para remaja semua, para pelajar gaul gitu ya. Umi mau bertanya nih, Mi. Mimpi basah itu seperti apa, Umi? Mimpi Kan basah banyak itu, nih anak gaul belum tahu, Mi, tentang Iya. mimpi basah. mimpi basah itu secara apa namanya pengertian syariat ya, hal ataupun suatu mimpi yang dialami oleh kaum laki-laki, bukan perempuan ya. Nah, di situ nanti akan menjadikan batas dia akal balik. Berarti jika seorang laki-laki mimpi basah, Umi, bagaimana, Umi? Hukum puasanya. Kalau dia mimpi basah di siang hari, itu termasuk tidak membatalkan puasa karena itu tidak disengaja. Nah, ya. Jadi itu kan lahirnya dari Allah. Sama seperti kita mengalami, perempuan mengalami haid, kalau dikatakan apakah dia tadi ibaratnya belum mandi wajib, kemudian dia berpuasa, keyakinannya dulu, keyakinan bahwa tadi saya sudah selesai haidnya apa belum? Kalau dia masih ragu-ragu, artinya puasanya batal. Jadi diteruskan tidak puasa. Tapi kalau sebenarnya dia yakin, oh hari ini batas saya akhir puasa, akhir haid. Tapi karena sudah masuk azan, habis sahur masuk azan, saya belum mandi, diteruskan puasanya karena dia sudah yakin bahwa dia harus mandi. Begitu juga dengan yang laki-laki, walaupun memang di dalam mimpi basah ini tidak termasuk hal yang membatalkan puasa, namun untuk kriteria menjalankan sholat. Nah, sholat itu kan harus dengan kriteria suci badan, pakaian, dan tempatnya dari najis. Subhanallah, anak-anak gaul itu sudah berpikiran kepada masalah-masalah yang akan menjadikan dirinya itu baik ke depannya dengan pertanyaan-pertanyaan demikian. Jadi Umi, pertanyaan keempat ya Umi, Ya. apa hukum bagi wanita yang auratnya dibuka tanpa sengaja dilihat laki-laki? Kembali lagi, kalau aturan syariat itu kan menyengaja ya, yang membatalkan ya, menyengaja untuk hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi kalau memang dia terbuka auratnya tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau memang seumpamanya dia menyengaja, itu mengurangi cuma. Nih kalau misalnya Fitri melihat teman-teman Fitri rambutnya kelihatan ketika memakai jilbab, bagaimana Umi itu? Kalau untuk perempuan tidak ada masalah ya, tapi kalau ada laki-laki artinya ibadahnya itu berkurang bagi yang laki-laki ataupun yang perempuan. Tapi kalau yang laki-laki melihat tidak sengaja, itu juga menjadi bukan ukuran untuk makruh ataupun mengurangi ibadah dia. Karena itu rezeki dari Allah. Umi, kaitan aurat dengan berpuasa apa Umi? Kaitan aurat dengan berpuasa itu sangat banyak sekali. Kalau kita bagi perempuan, justru dianjurkan atau diwajibkan di dalam surat An-Nur ayat 31 itu, setelah kita akil balik, wajib menutup puasa. Artinya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak ada nilainya di mata Allah kalau kita nggak pakai jilbab. Bertanya lagi. Selain berhijab kan wajib memakai kaos kaki Umi untuk yang perempuan. Itu bagaimana Umi dalam berpuasanya kalau misalnya anak-anak siswi seman gaul yang tidak memakai kaos kaki? Iya. Itu bagaimana Umi? Jadi di sini ada tingkatan orang. Apakah pahalanya berkurang atau bagaimana? Iya. Jadi di dalam proses untuk menegakkan syariat Islam itu harus bertahap ya. Ada yang orang yang baru mengenal, kemudian melaksanakan, ya minimal pokoknya kita menutup aurat yang ada. Seperti kita, kalau yang lebih baik lagi seperti kita waktu sholat. Sholat itu kan kita menghadap Allah, tidak dilihat, tapi kita menutup semuanya. Nah, sedangkan kita di dalam aktivitas keseharian, kenapa kita berinteraksi dengan makhluk yang lain, kok kita nggak menutup? Padahal kalau dengan Allah kan kita nggak tahu Allah itu di mana, tapi kita yakin Allah pasti melihat. Nah, bagaimana kalau semuanya di dalam aplikasinya, begitu juga kita laksanakan aurat itu kita tutup secara sempurna, itu akan lebih baik.
Ini mengenai tentang aurat ya Umi. Iya. Nah, untuk yang perempuan ya Umi, auratnya di mana saja Umi? Aurat perempuan itu kecuali ya, Mm-mm. semuanya tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Ini ya, itu kalau di imam mazhab yang 4 ya. Tapi kalau di kita Indonesia ini kan pakai hukum yang mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i sebenarnya hanya mata dia tuh boleh kelihatan, ya. Tapi kita di Indonesia ini masih belum banyak yang memahami tentang mazhab Imam Syafi'i. Kalau untuk laki-laki Umi? Kalau untuk laki-laki dari ini ya pusar ini ya sampai ke lutut. Bagaimana Umi hukumnya laki-laki memakai celana pendek Umi? Kalau dia tidak tahu gitu ya tentang masalah yang dibahas di dalam Quran surat An-Nur ayat 30, itu tidak menjadi halangan bagi ibadahnya. Tapi kalau dia sudah tahu, artinya itu ada kekurangan ya. Di dalam ibadahnya berkurang. Misalnya laki-laki tersebut sudah baik memakai sarung ya Umi, lalu diangkat Umi secara tidak sengaja ya Umi. Bagaimana hukum perempuan yang melihat laki-laki tersebut auratnya Umi? Dan apa dosa laki-laki yang membuka aurat itu Umi? Iya. Ada satu kisah Rasulullah itu sangat malu ya. Jadi Rasulullah itu pakaiannya itu kan dari atas sampai bawah itu tertutup. Jadi suatu saat Abu Bakar itu melihat betisnya itu tersingkap, Rasulullah itu malu ya. Jadi kalau standar kita ukurannya pribadi Rasul, setidak-tidaknya kita laki-laki juga harus menjaga itu gitu. Dan bagi perempuan yang melihat tidak sengaja, ya tidak ada ketentuan hukum bagi dianya, artinya oh dia berdosa, tidak. Tapi kalau memang dia sengaja sudah dilihatkan Allah itu sekali, kemudian dia lihat lagi, alhamdulillah. Nah itu ya tanda kutip gitu. Ketika laki-laki yang membuka aurat itu berpuasa, apakah pahalanya berkurang Umi? Kalau berkurang puasa, karena hukum laki-laki itu kan di batas, kecuali dia membuka segini gitu ya. Jadi kalau cuma bagian ini itu kan tidak termasuk di dalam aturan auratnya gitu. Kalau laki-laki, makanya Islam itu subhanallah aturannya. Kalau memang seumpamanya laki-laki itu suruh menutup semuanya, kasihan dong orang-orang yang disebut asmat gitu kan. Makanya Allah mewajibkan bagi laki-laki itu dari sebatas pusat sampai di lutut itu yang tidak boleh dilihat. Jadi selebihnya itu kalau memang dalam kondisi darurat, tidak mempunyai pakaian, walaupun hanya sebatas anggota yang tertentu, dia wajib melaksanakan sholat gitu. Kalau puasa insya Allah tidak menyangkut itu ya. Tetap puasanya berlanjut gitu ya, tidak ada hukum batal ataupun makruh gitu. Jadi tetap dapat amal ya Mi? Iya insya Allah. Untuk dosanya Mi? Kalau dosanya bagi yang membuka tadi, ya kalau membuka semuanya itu artinya kan dia memancing untuk menghidupkan nafsu. Ada gitu pertanyaan lagi nih. Untuk yang misalnya teman-teman kita yang haid atau uzur ya Umi, mereka seperti menggoda kita, menggoda dalam hal makanan ya Mi. Iya, itu betul. Termasuk dosa tidak Umi mereka? Sekarang kembalikan kepada Fitri. Kira-kira gimana kalau Fitri semuanya, Fitri lagi puasa itu ada teman yang gitu ya. Terus gimana? Sebelum Umi menjawab urayanya gimana menurut Fitri? Rasanya gimana? Insya Allah imannya masih kuat Umi. Tapi Gitu. untuk misalnya teman-teman Fitri yang mungkin lagi lapar ya Umi, itu bagaimana Umi? Jadi untuk teman-teman Fitri yang tidak puasa tapi mengiming-imingkan makanan pada yang ini, itu sebenarnya di dalam konteks Islam termasuk orang yang seperti waswisufi sudurinnas gitu ya. Di dalam surat An-Nas itu ada bentuk jin itu, bentuk penggoda itu ada 2, dari golongan jin dan juga manusia. Nah, kalau teman-teman kita ya di Usman Gaul ini merasa bahwa kita adalah manusia yang terbaik, jadi kita nggak akan termasuk kepada golongan penggoda itu tadi, mungkin itu. Jadi mudah-mudahan setelah nanti bincang cakap gaul ini, teman-teman yang melakukan itu tidak akan lagi melakukan hal-hal yang sia-sia. Amin, 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 amin. Dan mudah-mudahan yang digoda juga tetap bertahan dalam puasanya gitu. Amin. Semoga
siswa-siswi Semanggau lebih baik lagi Umi dalam Amin, ya menjalankan Rabbal berpuasa Alamin. ini Umi ya, Insyaallah. dan mendapatkan amal dan diterima oleh Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Umi, terima kasih atas pencerahannya. Mungkin ada beberapa yang kami tidak ketahui, sekarang udah tahu ya Umi. Dan siswa-siswi bakal lebih baik lagi dalam melakukan berpuasa ini Umi ya. Amin. Insyaallah. Amin. Dan teman-teman saya harap bisa mendengar dan melakukan hal ini, dan yang tidak tahu bisa menerapkan hal ini ya. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Gaul.